Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang rindu saya bagikan kepada kita semua terambil di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia yang bertugas di Israel Selatan atau Yehuda menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan iman dan perilaku keseharian umat Allah yang jauh dari kehendak Tuhan. Hukuman dinubuatkan bagi mereka tentang kehancuran bangsa ini akibat dosa. Yeremia menjadi yakin bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Yehuda, sehingga Yehuda akan mengalami kerugian yang hebat yang disebut berasal dari Asyur dan Babel. Walaupun nubuat ini sudah diberikan, besar harapan Yeremia kiranya Yehuda bertobat. Tetapi kenyataannya justru mereka berpaling dari Allah dan berharap kepada Mesir untuk menjamin mereka dari rongrongan bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa pokok penting yang perlu kita gali dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara terkasih, bagian pertama ini begitu jelas dan tegas bahwa tiap orang yang mengandalkan manusia akan dikutuki Allah. Apa yang dimaksud mengandalkan manusia? Bagian ini menjadi jelas apabila kita membaca lebih lanjut ayat 5 bacaan kita, bahwa mengandalkan manusia itu adalah ketika seseorang menjadikan diri sendiri sebagai pusat pertimbangan, jalan keluar, dan orientasi hidup. Dengan kata lain, mengandalkan diri sendiri, orang seperti itu berarti menjauh dari Tuhan. Merekalah yang dikategorikan sebagai yang mengandalkan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkatin Tuhan, istilah kutuk dari bahasa Ibrani aurar, yang berarti kutuk, dijijikkan atau dijauhi oleh Allah. Silahkan Bapak Ibu membayangkan kondisi ini. Apakah yang terjadi jika Allah sendiri merasa jijik melihat kita? Allah menjauh dan tidak lagi peduli pada kita, akibat kita sendiri yang merasa tidak membutuhkannya. Sikap tidak membutuhkan Allah nyata melalui kehidupan kita yang mengandalkan manusia dan bukan Allah. Akibatnya kita dikutuk olehnya. Poin penting yang kedua adalah konsekuensi dari mengandalkan manusia. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, akibat dari mengandalkan manusia adalah kesengsaraan hidup, bagaikan semak bulus yang tidak memperoleh keadaan baik. Bahkan Yeremia menyamakan kondisi orang yang dikutuk itu bagaikan tinggal di padang gurun, hidup di padang asin yang tidak berpenduduk. Kesan yang cukup kuat dari kondisi ini adalah kehancuran hidup. Bapak, Ibu, silahkan bayangkan hidup di tanah gurun dan asin, seorang diri tanpa memperoleh bantuan apapun. Demikianlah kondisi hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan.
Poin penting yang ketiga adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan kondisi mereka yang dikutuk Tuhan. Pada ayat ini Yeremia memberikan perlawanan kondisi dengan ayat sebelumnya. Mereka yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Apakah maksud dengan mengandalkan Tuhan? Saudara-saudaraku yang diberkatin Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang sangat bergantung dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang direncanakan ataupun yang dilakukan, Tuhan Allah senantiasa dilibatkan dalam hidupnya. Istilah diberkati berasal dari bahasa Ibrani, yaitu barak, yang berarti diberkati, berlutut di hadapan Allah, atau menjalin kedekatan yang sangat kuat. Istilah ini sama dengan yang dipakai untuk Tuhan kemudian memberkati Abraham, yang juga bermakna menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Allah, sehingga disebut sahabat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihin Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ini berarti Tuhan mendekatkan jarak dengannya atau menjalin hubungan yang dalam dengan seseorang yang diberkati. Bapak, Ibu, silahkan membayangkan apa yang terjadi jika Tuhan datang membangun hubungan yang akrab dan dekat dengan kita. Poin yang keempat adalah apa yang diperoleh ketika kita mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan memberkati, akibat kesediaan kita mengandalkannya, maka bagaikan pohon di tepi air, yang berarti mudah menjalani kehidupan dan tidak mengalami kekurangan. Bahkan yang luar biasa dari mengandalkan Tuhan adalah tidak mengalami kekhawatiran terhadap masalah yang akan datang, sebab segala sesuatu berhasil atau menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkatin Tuhan, hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi mereka yang dikutuk oleh Tuhan karena mengandalkan diri sendiri. Hanya merekalah yang mengandalkan Tuhan yang akan diberkati, dan Tuhan bersedia menjalin hubungan yang dalam dan pribadi dengan kita. Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Allah mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Sedikitnya ada dua alasan mengapa orang percaya tidak boleh mengandalkan manusia. Yaitu yang pertama, karena manusia dapat mengecewakan. Manusia seringkali ingkar kepada kata-katanya dan janjinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang dengan mudah mengucapkan janji-janji yang manis, namun semudah mengucapkan janji, semudah itu pula janji itu dilupakan. Mungkin kita juga adalah salah satu dari orang yang sering mengingkari janji kita kepada sesama. Alasan yang kedua supaya kita tidak mengandalkan manusia adalah karena manusia memiliki keterbatasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkatin Tuhan, ada pula kenyataan orang yang berjanji kepada kita ingin sekali menepati janjinya, tetapi keadaan tidak memungkinkan untuk menepati janji itu. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa manusia dapat mengecewakan, bahwa manusia memiliki kemampuan terbatas, mengapa kita masih mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Tuhan? Padahal dengan jelas hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang patut kita andalkan, karena Tuhan memiliki kriteria untuk dapat diandalkan, yaitu Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kedua, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat membatasi kuasanya untuk menolong kita. Tuhan dapat memberikan pertolongan meski seberat apapun masalah yang kita hadapi. Kapanpun dan dimanapun kita perlu pertolongannya, Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Bukan saja Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan,
Namun ada janji penting jika kita mengandalkan Tuhan, yaitu kita akan diberkati olehnya. Hidup yang diberkati berarti hidup penuh kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud bukan hanya dibatasi oleh materi, tetapi banyak hal seperti sukacita, damai sejahtera, janji penyertaan di setiap pergumul, dan juga menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini telah selesai saya uraikan, dan saya sadar saya punya keterbatasan untuk menguraikannya. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, kiranya roh Allah yang tak terbatas itu akan terus menguraikan, menjelaskan, dan terus berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, mendengar bagian program motivasi pagi ini. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu Saudara dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan setiap saat. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap sukacita, dengan tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita percaya, yang dapat kita andalkan di dalam situasi kondisi hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.